warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 186. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu supaya mereka menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Akan tetapi mereka melemparkan janji itu ke belakang mereka dan mereka memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Maka apa yang mereka perjualbelikan itu adalah sesuatu yang sangat buruk, seburuk-buruk apa yang mereka beli. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini Allah menceritakan salah satu karakter orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka diberikan oleh Allah kitab Taurat dan juga kitab Injil. Di dalam Taurat dan Injil itu Allah mengambil janji kepada mereka untuk beriman kepada Rasul yang terakhir. Allah juga mengambil janji kepada mereka yang mengetahui kandungan Alkitab itu untuk menjelaskan apa yang ada dalam kitab tersebut dan jangan ada yang disembunyikan. Termasuk di dalamnya adalah berita tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Akan tetapi kata Allah, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Mereka melontarkan janji itu ke belakang, melemparkannya ke belakang. Maksudnya janji itu tidak dilaksanakan. Mereka mengingkari janji itu. Ada dua sikap mereka. Satu, mereka tidak melaksanakan janji yang diperintahkan untuk apa saja yang ada dalam Taurat itu harus dijelaskan, harus disampaikan kepada orang lain, jangan ada yang disembunyikan. Tapi ternyata mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan itu, yang kira-kira tidak menguntungkan mereka, mereka sembunyikan. Jadi yang disampaikan itu yang kira-kira menguntungkan baik. Nah, termasuk yang disembunyikan itu adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka sembunyikan? Karena kalau mereka sampaikan itu kepada orang banyak, maka
orang banyak itu akan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar seorang utusan Allah. Kenapa tahu? Karena sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat maupun Injil itu cocok 100% dengan diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibuat checklist, itu checklistnya loh 100%. Seluruh sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat maupun Injil ternyata itu klop 100% dengan diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa jadi banyak yang beriman. Nah, kalau banyak yang beriman, mereka merasa rugi. Kenapa rugi? Mereka kehilangan pengaruh. Karena selama ini mereka itu orang-orang yang ditokohkan di dalam agama mereka. Mereka itu para pemuka agama. Mereka itu yang selama ini dimuliakan, dihormati. Tapi kalau nanti masyarakatnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan menjadi setara. Karena yang akan dimuliakan dan dihormati itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka tak sanggup keluar dari kenyamanan. Akan terjadi perubahan nanti. Mereka yang selama ini sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, menjadi orang yang terhormat di kalangan mereka. Kalau mereka sampaikan kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka, nanti mereka khawatir itu kehilangan pengaruh, kehilangan kehormatan, sehingga orang berbalik itu beriman dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka tidak mau menjelaskan itu kepada orang lain. Mereka simpan rapat-rapat. Itu kitab-kitab suci itu di zaman itu tidak bisa bebas diakses oleh seluruh orang, ya. Jadi sudah didoktrin bahwa yang berhak itu hanya pemuka-pemukanya saja. Jadi yang lain itu tidak baca kitab suci, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu itu berdasarkan penjelasan dari tokoh-tokoh mereka. Jadi tidak pernah ngecek langsung. Kenapa? Karena tidak boleh. Ini hanya boleh orang-orang tertentu. Sehingga masyarakat biasa itu tidak punya akses terhadap kitab suci. Jadi tidak tahu dalam kitab suci, cuma nunggu apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Nah, karena kebanyakan tidak punya akses terhadap kitab suci, maka kitab suci itu bisa dimanipulasi oleh para tokoh agamanya. Jadi mana yang sesuai, cocok dengan kehendak mereka sampaikan. Kalau yang tidak sesuai, mereka sembunyikan. Dalam masalah hukum, penerapan hukum juga begitu. Dalam penerapan hukum pidana, itu mereka kalau kira-kira menguntungkan, mereka sampaikan. Kalau kira-kira merugikan, itu mereka sembunyikan. Kebetulan yang melakukan tindak pidana misalnya orang besar, orang hebat, ini hukumannya berat misalnya, maka hukuman berat itu akan mereka sembunyikan. Dan ini sama juga di setiap masa itu sering terjadi seperti itu. Jadi kalau yang melakukan tindak kejahatan ini orang kecil, itu pasal yang diterapkan itu pasal yang ngeri-ngeri itu, yang hukumannya itu nanggung nian. Kan pasalnya itu kan banyak. Jadi carinya pasal-pasal yang memberatkan yang nolongnya ini. Tapi kalau
Yang melakukan tindak kejahatan itu orang yang dianggap besar, apalagi mereka punya memberikan sesuatu suap kepada mereka, maka itu akan dicari pasal-pasal yang ringan. Jadi orang yang tidak punya akses terhadap itu tidak tahu, dikira yonian, itulah hukum. Kan tidak semua kita, walaupun di zaman sekarang kita semua bisa, tapi kan kita tidak nengok seluruhnya. Kita undang hukum pidana ataupun yang lain-lainnya itu. Nah itu seakan-akan disembunyikan. Kalau memang itu ditarget untuk menjadi pelaku pidana dengan hukuman yang berat, maka pasal-pasal yang kira-kira agak ringan itu seakan-akan disembunyikan, dicari yang berat. Orang-orang Yahudi dulu begitu. Kalau ada orang besar yang melakukan tindak kejahatan, nah itu ternyata hukumannya dalam kitab sucinya berat, nah itu disembunyikan, diganti. Mereka ganti dengan hukuman yang lain. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Kenapa? Orang tidak punya akses terhadap kitab Taurat. Hanya tokoh-tokoh mereka yang punya akses terhadap itu. Nah, termasuk masalah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah diambil janji oleh Allah untuk sampaikan kepada orang-orang apa yang ada dalam kitab Taurat, jangan ada yang disembunyikan. Tapi apa sikap mereka? Janji itu mereka lempar ke belakang, maksudnya tidak ditepati. Jadi salah satu karakter mereka itu adalah tidak menepati janji. Wastarau bihi thabanan qalila, dan mereka memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Mereka itu demi keuntungan duniawi. Demi motif mereka melakukan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia, diantaranya kemuliaan, kehormatan, dan lain-lain. Jadi kira-kira menguntungkan, sampaikan. Kalau tidak menguntungkan, sembunyikan. Apalagi kalau sampai merugikan mereka, maka itu tidak mereka sampaikan. Babi sama yashtaru, maka itu adalah seburuk-buruk sesuatu yang mereka perjualbelikan. Yang paling buruk itu memperjualbelikan agama. Nah, jadi jual beli yang paling buruk itu adalah memperjualbelikan agama. Bagaimana memperjualbelikan agama itu? Memperjualbelikan agama itu adalah menggunakan agama itu sesuai dengan hawa nafsu. Kalau ajaran agama itu kebetulan cocok dengan kita, yang itu kita pakai. Tidak cocok, kita tinggalkan. Para tokoh agama yang memperjualbelikan agama itu hanya menyampaikan ajaran agama yang kira-kira menguntungkan mereka. Wah, ini mau menjilat penguasa misalnya, gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memuji-muji mereka supaya mendapatkan keuntungan dari itu. Kalau kira-kira yang bakal merugikan, nah itu disimpan rapat-rapat. Wah, ini jangan, ayat ini jangan disampaikan, ini kena ke kita dewek. Ayat ini yang menguntungkan, nah, sampaikan yang menguntungkan. Itu namanya memperjualbelikan agama. Dan banyak orang-orang yang kadang-kadang berusaha untuk merebut satu kekuasaan menggunakan dalil-dalil agama. Banyak di ruangan politik itu sangat rentan sekali terhadap penggunaan dalil-dalil agama untuk memuaskan syahwat politiknya itu. Jadi menggandenglah ya para ustadz, para tokoh agama, diajak untuk kampanye kemana-mana. Ya cari ayat yang kira-kira cocok baik. Kalau yang tidak cocok, disimpan. Nah itu seburuk-buruk jual beli yang
yang dilakukan. Kita dapat keuntungan dunia, tapi dengan mempergunakan, dengan memutarbalikkan ayat-ayat atau dalil-dalil agama. Kalau kita jujur apa adanya ya tak masalah. Nah cuma kadang-kadang ya yang sesuai dengan keinginan saja. Ini sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ada ayat dalam kitab suci mereka, dalam Taurat cocok, mereka sampaikan. Kalau tidak cocok bakal merugikan, mereka sembunyikan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, berarti dia jual beli ayat-ayat Taurat mereka, dan itu adalah jual beli yang paling buruk. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adzabun alim. Janganlah engkau mengira, wahai Muhammad, mereka yang bergembira dengan apa yang sudah mereka lakukan itu, dan mereka yang senang dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Jangan engkau kira mereka itu akan selamat dari azab Allah. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka itu ada azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat suci, wahyu Allah, hanya menyampaikan yang sesuai dengan hawa nafsu, menyimpan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau kamu lihat mereka itu kayaknya aman-aman baik, kalau kamu tengok nampaknya hidupnya makmur, bergelimang harta mewah dan sebagainya, jangan kamu kira bakal macam itulah. Kaget, di akhirat itu nunggu azab yang sangat pedih. Para tokoh agama yang menjilat penguasa misalnya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Nabi untuk menyenangkan mereka, menyembunyikan yang kira-kira bakal membuat mereka tidak senang. Nah itu walaupun mereka dapat kekuasaan, walaupun mereka dapat harta dunia, walaupun mereka bergelimang dunia, itu jangan dikira selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan, maksudnya apa? Yaitu mereka menyesatkan orang lain dengan sesuatu yang sangat buruk, yaitu dengan dalil-dalil agama, menyesatkan pandangan orang lain. Ini orang ini jelek, ini punya track record yang jelek, mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin misalnya. Kita tahu sisi keburukannya itu, cuman karena kita ini dikasih sesuatu, maka kita tutupi, kita bumbui dengan yang bagus-bagus untuk menarik orang lain untuk memilih. Nah itu dapat niat keuntungan, bergembira, menang, bergembira dengan sesuatu yang menyesatkan orang lain. Jangan kamu kira, wahai Muhammad, mereka akan lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempengaruhi orang lain sehingga orang tertarik, tapi dengan memanipulasi dalil-dalil agama, itu bahaya. Hanya menyampaikan kira-kira yang bakal cocok saja dengan hawa nafsu. Bukan terlarang, tetapi kalau mau yang seperti itu harus jujur apa adanya. Yang jelek ya sampaikan kejelekannya. Ada dalil agama yang kira-kira tidak cocok dengan itu, sampaikan. Jangan sampai yang itu disembunyikan, yang cocok malah yang disampaikan. Jangan tiru orang-orang Yahudi
Ini kita orang Islam, apalagi kita menjadi seorang tokoh, tapi malah meniru jejak orang Yahudi, menghalalkan segala macam cara termasuk memanipulasi ayat-ayat suci. Jangan kamu kira, kata Allah, mereka yang bergembira dengan apa yang sudah mereka lakukan itu, menyampaikan yang sesuai dengan hawa nafsu, menyembunyikan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, mereka bergembira dengan itu karena mendapatkan keuntungan. Jangan kamu kira mereka bakal lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak bakal selamat dari azab Allah. Dan juga jangan kamu kira mereka yang senang dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Jadi ada orang-orang itu senang dipuji karena memang ada sesuatu yang dilakukan. Dia melakukan sesuatu yang hebat, ingin mendapatkan simpati dan pujian dari orang lain. Ada lagi yang lebih parah dari itu, senang dipuji terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Jadi orang lain yang melakukan, dia yang tampak hebat. Nah itu kan ada wong-wong yang macam itu, nebeng baik dia itu dapat pujian, dia yang dapatnya, padahal bukan sesuatu yang dia lakukan. Itu lebih parah lagi. Sesuatu yang memang kita lakukan hebat dan luar biasa, tapi dengan tujuan untuk dipuji oleh orang lain, itu sudah salah, sudah buruk. Apalagi sesuatu yang tidak kita lakukan, orang lain yang melakukan. Jadi termasuk misalnya gini, amanah ilmu, termasuk masalah amanah ilmu. Ada orang-orang itu, dia ingin menampakkan bahwa dia itu orang berilmu, dia orang alim. Jadi kapan di mana baik ada wong nak bertanya, dia layani. Tapi sebenarnya dia tidak berilmu. Dia tidak berilmu, tapi dia cari bertanya dengan wong lain segala macam. Kalau dapat jawaban, kaget dia jawab, tapi dia jawab seakan-akan dari dia dewe, biar dia nampak alim, biar dia nampak berilmu. Itu tidak menyampaikan amanah ilmiah. Kalau kita amanah ilmiah itu, aku ini tidak tahu, tapi aku sudah nanya dengan si A, jawabannya cak ini. Nah itu baru amanah namanya. Ini dah dia langsung dewe, biar apa? Biar orang menilai dia hebat. Wah itu hebat. Aku nanya ini pacak galau dia. Padahal dari orang lain, dia bergembira dengan itu, senang dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Dan itu ada orang-orang yang seperti itu, senang dipuji terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki, sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab ini, mereka senang berhasil menipu orang lain, senang mereka menyesatkan orang, hanya menyampaikan ayat-ayat yang cocok, menyembunyikan ayat-ayat yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Mereka senang dengan apa yang sudah mereka lakukan, yaitu menyesatkan orang lain. Dan mereka senang juga dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Sebagian ulama tafsir menafsirkannya itu begini, mereka itu dalam menyampaikan ayat-ayat suci itu, mereka seakan-akan memberikan petunjuk kepada umatnya, padahal sebenarnya mereka itu bukan memberikan petunjuk, tapi menyesatkan. Jadi gawe mereka ini menyesatkan umatnya, tapi lagaknya itu adalah memberikan petunjuk. Nah mereka senang menyesatkan orang, itu senang, dan mereka juga senang dapat pujian bahwa mereka itu memberikan petunjuk yang benar kepada umatnya. Padahal yang sesungguhnya bukan memberikan petunjuk, tapi menyesatkan. Artinya mereka dipuji karena memberikan petunjuk itu,
mereka dipuji terhadap sesuatu yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu kan menyesatkan. Yang mereka lakukan itu menyesatkan pandangan orang lain. Itu yang mereka lakukan. Tapi tampilannya seakan-akan memberikan petunjuk. Kita kan banyak juga yang macam itu. Memberikan petunjuk tapi palsu. Sebenarnya bukan memberikan petunjuk, menyesatkan. Nah, tapi masyarakatnya tidak sadar bahwa mereka disesatkan. Mereka tahunya mereka itu diberikan petunjuk oleh sang tokoh tadi, sehingga masyarakat pun memujinya. Nah, ini artinya mereka dipuji terhadap sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, wahai Muhammad, jangan kamu kira mereka yang senang, bergembira dengan apa yang sudah mereka lakukan itu dalam usaha menyesatkan orang lain, dan mereka yang suka dipuji terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Mereka dipuji sebagai seorang pemberi petunjuk, pemberi pencerahan, padahal sebenarnya itu menyesatkan, bukan mencerahkan, tapi menyesatkan. Nah, jangan kamu kira mereka itu fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Jangan kamu kira mereka itu bakal selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim. Untuk mereka itu azab yang pedih. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kekuasaan langit dan di bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.